Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan ya teman-teman untuk pembahasan tes potensi akademik Bappenas untuk subtes komparasi kuantitatif. Tes potensi akademik Bappenas ini biasanya digunakan untuk melanjutkan pendidikan ya teman-teman di jenjang S2, S3 untuk persyaratan masuknya dengan skor minimal yang sudah ditentukan setiap kampusnya. Ini juga bisa digunakan untuk masuk ke perusahaan ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini, komparasi kuantitatif itu termasuk ke subtes numerikal ya teman-teman. Nanti teman-teman mengerjakan di sesi kedua dengan jumlah soal 25. Di subtes numerikal ini soalnya cukup lumayan banyak. Waktu yang disediakan adalah 60 menit. Jadi teman-teman harus pintar ya, memilih soal mana dulu yang dikerjakan, yang paling mudah dan paling bisa teman-teman jawab ya. Soalnya di subtes ini banyak yang kehabisan waktunya nggak cukup untuk menghitung ya teman-teman. Oke, untuk skor tes potensi akademik ini cara menghitungnya yaitu jumlah skor teman-teman yang benarnya berapa, lalu jumlah skor secara soal keseluruhan itu 250 ya, lalu dikali 600, terakhir ditambah 200. Oke, kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Untuk nomor 1 silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini jika 2 kurang dari X kurang dari 4 lalu 3 kurang dari Y kurang dari 5 dan W adalah X tambah Y, nilai W berada di antara nilai, berarti ini ditambahkan saja ya teman-teman. Jadi 2 ditambah 3 itu kan di sini berarti W ya teman-teman, X ditambah Y, lalu kurang 4 ditambah 5. Lalu di sini adalah 5, X tambah Y adalah W kan, W, lalu kurang dari 9. Berarti maka nilai W itu berada di D ya teman-teman, 5 dan 9. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 bisa dilihat ini P dengan pecahan seperti ini, Q dengan pecahan seperti ini, maka nilai berikut yang benar adalah ini disamakan penyebutnya dulu ya teman-teman. Ini yang P nih. Ini 63. Ini 3 kurangin 1 sama dengan 2/63. Lalu di sini ada yang Q-nya itu 64 ya, 84 ya teman-teman. Ini adalah 6 kurangin 1 sama dengan 5/84. Ini kalau misalnya kita bagi dengan 21 maka 2/3/21. Ini juga disamakan ya teman-teman penyebutnya. Ini 21 berarti ini 5/4. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat nih, ini dengan ini. Berarti P sama dengan 2/3 per 5/4. Ini untuk nilai Q ya teman-teman. Berarti kan 5/4 P itu sama dengan Q nya Q besar ya, 2/3
3 Ki. Oke, berarti ini 15 P sama dengan 8 Ki. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Oke, untuk nomor 3, kadang-kadang di tes potensi akademik ini kalian tidak perlu menghitungnya, perlu analisisnya saja. Ini kan di sini ada 17/18, ini juga ada. Lalu di sini ada 21/22, ini juga ada. Yang beda sendiri tuh ini ya teman-teman. Jadi antara P sama dengan 31/33 dengan Q dengan 18/33 itu berarti P lebih besar daripada Q ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini jika P akar dari Q kurangin 7 dengan P dan Q adalah bilangan asli. Ini kita masukkan angkanya aja ya teman-teman. Misalnya itu adalah Q-nya adalah 1 ya teman-teman. Berarti kan akar 1 kurangin 7 berarti min 6 ya teman-teman P-nya. Lalu kalau misalnya Q-nya adalah 64, kita coba angka yang besar ya. Berarti kan akar 64 kurangin 7, akar 64 adalah 8, kurangin 7 itu adalah 1 ya teman-teman. Jadi P-nya itu 1. Kalau misalnya Q-nya 64, berarti P itu lebih kecil daripada Q ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 5. Oke, untuk nomor 5 nih, jika umur N adalah 18 tahun pada 2 tahun yang lalu, berarti N ke 2 tahun yang lalu ya dikurangin 2 sama dengan 18 ya. Lalu umur Ayu A yaitu 5 tahun yang akan datang adalah 27, berarti A ditambah 5 karena 5 tahun yang akan datang sama dengan 27 ya. Lalu di sini maka kalau misalnya seperti itu kita pindah ruas ya. Berarti N sama dengan 20, A itu 27 kurangin 5 adalah 22 ya. Berarti A lebih besar. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya teman-teman. Oke, untuk nomor 6. Nomor 6 itu kita sederhanakan dulu ya operasinya. Ini kan P itu sama dengan 1 per Q kali Q ya. Terus dikali Q ya sini. Ini coret aja, berarti 1 per Q. Oke, kita misalkan dia masukin min 1 ya. Misalnya dimasukin min 1,
berarti P nya juga min 1 ya teman-teman. Lalu kalau misalnya kita masukin Q nya itu adalah min 2, berarti kan P nya adalah min 1/2. Lalu kalau misalnya kita masukkan Q nya adalah min setengah, karena Q nya itu di bawah berarti dibalik ya, berarti P sama dengan 1/min 1/2 sama dengan min 2 ya teman-teman. Nah karena ini enggak jelas hubungannya, karena dimasukin min 1 nilainya sama, dimasukin min 2 P nya lebih besar daripada Q, kalau dimasukin min setengah P nya lebih kecil daripada Q, berarti E ya teman-teman jawabannya. Oke, lanjut nomor 7. Oke, untuk nomor 7 kita bisa lihat nih bahwa X kuadrat kurangin 7 itu 249. Kita pindah ruas dulu ya 7 nya, berarti X sama dengan 249 ditambah 7, yaitu 256 ya. Akar dari 256 itu adalah 16 ya. Oke, karena X nya adalah 16, kita masukin ke persamaan ini ya, Y ditambah 2 kali 16 sama dengan 50, berarti Y tambah 32 sama dengan 50, pindah ruas, Y sama dengan 18 ya teman-teman. Oke, dari hubungan ini bisa dilihat bahwa X itu lebih kecil ya daripada Y. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya teman-teman. Oke, untuk nomor 8 ini kita hitung dulu ya. Misal A sama dengan, jika A sama dengan 3/4 dari 32, berarti 3/4 dikali 32. Ini coret 1, ini 8. 8 kali 3 itu adalah 24 ya. Lalu B sama dengan 2/3 dikali 36. Ini coret aja 1, ini 1, 2 sama dengan 24. Ini C sama dengan 4/5 kali 80 ya. Ini coret 1, ini 16. 16 kali 4 adalah 64. Oke, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. C lebih besar daripada A. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Oke, untuk nomor 9 ini kita sederhanakan ya. Ingat ya, perkalian pangkat itu pangkatnya ditambah ya. Berarti 3 tambah 2 itu kan 5. 5 ditambah 7 itu adalah 12 ya teman-teman. Berarti 3 pangkat 12 dikali 1/6 ini ya. Ini kan dicoret 1, ini dapat 2 ya. Berarti 3 pangkat 2 yaitu 9. Oke, di sini Y-nya itu adalah 81, kan 3 pangkat 4 ya teman-teman. 3 pangkat
4 ya. Oke, di sini 3 pangkat 4, lalu dikali 2 lagi per 4. 4-nya ini didapat dari ini ya. Lalu kita coret, berarti 3 pangkat 2 yaitu 9. Berarti X sama dengan Y ya teman-teman. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 10. Oke, nomor 10 ini kan 3/20. Ini dikali 5 aja ya, biar lebih mudah. Berarti kan 6/100 ya. Ini kan kalau Q itu 30/100. Berarti Q-nya itu jauh lebih besar ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 11. Oke, untuk nomor 11 ini Q-nya kan 6 pangkat 5, berarti 6 pangkat 6 dikurangin 6 pangkat 5 ya. Oke, kita keluarin ya. 6 pangkat 5 ini 6 kurangin 1 ya teman-teman. Oke, lalu 6 kurangin 1 itu kan 5, berarti 5 dikali 6 pangkat 5 ya, untuk nilai P. Oke, untuk nilai Q sendiri itu kan berarti 6 pangkat 5 nya aja ya. Untuk nilai R nya itu sama dengan Q 6 dikali 6 pangkat 5 ya, seperti lalu pernyataannya itu yang benar yang mana ya? Itu jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa? Karena R itu sama dengan P ditambah Q. Kan ini kan 6 kali 6 pangkat 5 ya, nilai untuk nilai R nya. P nya adalah 5 dikali 6 pangkat 5. Untuk nilai Q nya adalah 6 pangkat 5. Kalau misalnya 6 pangkat 5 nya dikeluarin, 5 ditambah 1, yaitu 6 pangkat 5 dikali 6 ya teman-teman. 5 tambah 1, ini kan sama nilainya dengan nilai R, 6. Oke, lanjut nomor 12. Oke, untuk nomor 12, jika P sembarang bilangan X sama dengan 3P kuadrat kurangi 5, Y sama dengan 2P kuadrat tambah 4. Karena P sembarang bilangan, jadi kita substitusikan persamaan ya teman-teman. Misal kita pilih 0 ya, berarti X sama dengan, misalnya P nya 0 ya, berarti kan ini 0 ya, 0 kurangin 5 berarti min 5. Ini juga Y nya itu P nya misalnya 0 juga ya, berarti 4 ya. Ini kan berarti Y itu lebih besar ya. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 13. Oke, jika X adalah selisih umur Gigi dan umur ayahnya sekarang, dan dia adalah selisih umur kedua orang itu 7 tahun yang lalu, maka
Berarti X sama dengan ini selisih ya, selisih umur ayah kurangin umur Gigi ya. Lalu di sini umur Gigi 7 tahun yang lalu. Berarti 7 tahun yang lalu dan umur ayah 7 tahun yang lalu juga ya. Selisih umur Gigi dan ayah 7 tahun yang lalu. Y sama dengan A kurangin 7 kurangin Z kurangin 7 ya teman-teman. Berarti A kurangin Z di ini kan min, dikali min berarti jadi plus ya, jadi 0. Jadi sama dengan Y nya tuh A kurangin Z, berarti sama ya, X sama Y. Oke, lanjut nomor 14. Oke, di sini X adalah jumlah luas sisi kubus yang panjang rusuknya adalah 6 dan Y isi kubus tersebut. Maka kan kalau misalnya luas sisi itu sama dengan 6 kali S kuadrat ya, dan sisinya adalah 6 ya, berarti 6 kali 6 kuadrat yaitu 216. Y itu isi kubus. Kalau isi itu S pangkat 3 ya teman-teman. Jadi 6 pangkat 3 yaitu 216 juga. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. X sama dengan Y. Oke ya teman-teman, ini nomor 15, silakan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Di sini kan jika X adalah luas persegi, sisinya 48 ya. Berarti kalau persegi itu kan S kuadrat ya teman-teman. X sama dengan sisi kali sisi maksudnya. Sama dengan ini kan 48 di pangkat 2. Yaitu hasilnya adalah 2304. Lalu Y adalah luas lingkaran yang mempunyai diameter 56. Berarti Y itu sama dengan pi R kuadrat 22/7 dikali 28 ya teman-teman. Jadi ini diameternya kan 56 dibagi 2 jadi 28. 1 ini adalah 4 ya, sama dengan 2464. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Y itu lebih besar daripada X. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Oke, bisa dilihat ya, berarti di sini A ditambah B itu lebih dari C ya teman-teman. Oke, yang satunya C ditambah D lebih dari A, berarti kalau misalnya itu C lebih dari A dikurangin D ya teman-teman. Lalu yang A ditambah B lebih besar dari C itu C kurang dari A ditambah B.
Nah, kalau udah kayak gini, A kurangin D, A ditambah B. Ini ya teman-teman, jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini digabungin persamaannya. Oke, lanjut nomor 17. Oke, nomor 17 kita sederhanakan dulu persamaannya. 6P sama dengan 6Q kurangin 3. Ini dikali ya. Lalu ini dibagi dengan 6 aja ya teman-teman. Jadi P sama dengan Q kurangin setengah. Misalnya kita masukin dia adalah Q-nya adalah 0 misalnya nih. Q sama dengan 0. Berarti P-nya adalah min setengah ya teman-teman. Kalau misalnya Q-nya 1, berarti P-nya adalah setengah ya. Berarti bisa dilihat berarti Q itu lebih besar daripada P. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 18. Oke, bisa dilihat di sini bilangan positifnya itu dikali 5 ya teman-teman, dan bilangan positifnya itu merupakan X terus dikuadratkan ditambah 100 ya, dan mendapatkan hasilnya adalah 1000. Nah, lalu kita sederhanakan ya, 25x kuadrat sama dengan 900. Lalu 900 dibagi 25 itu adalah 36. Dan X-nya adalah plus minus 6 ya teman-teman. Tetapi di sini dikarenakan X-nya adalah bilangan positif, berarti plus 6 ya. Kan Y-nya 4. Berarti X-nya itu lebih besar ya. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 19. Oke, nomor 19 ini kan X-nya 2 sama dengan 2Y, Y sama dengan 3Z. Lalu XYZ itu 3888. Berarti kita masukin aja ya teman-teman. Kan X-nya kan 2Y, berarti X sama dengan 2 dikali 3Z ya, sama dengan 6Z. Oke. Lalu di sini kan X-nya adalah 6Z, Y-nya adalah 3Z, sama dengan 3888. Oke, dikali ya. 8 kali 3 itu 18, Z-nya pangkat 3, lalu 3888. Ini dibagi dengan 18 itu hasilnya adalah 216. Z-nya masih pangkat 3. 216 itu di akar 3 itu adalah 6 ya teman-teman hasilnya. Lalu ini kan udah dapat nih Z-nya, dimasukin aja ya.
Kalau udah dapet 6 kali 6 itu adalah 36. Ini sama dengan 3 kali 6 itu 18 ya. Lalu jawabannya adalah D ya teman-teman. Y lebih kecil daripada X. Dengan Y adalah 18, X adalah 36. Oke, lanjut nomor 20. Oke, untuk nomor 20 kita bisa lihat nih 0,475 per 100 dikali 6,2 ya, 20 6,20 per 100 dikali 0,475 ya. Ini sama ya nilainya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut 21. Oke, di sini kita bisa lihat nih, jika P adalah bujur sangkar atau persegi, luasnya 64, berarti sisinya adalah X ya, berarti X kuadrat sama dengan 64. Karena persegi itu sisi kali sisi ya luasnya teman-teman. Lalu X nya itu 8 ya teman-teman, akar dari 64. Lalu di sini persegi panjang sisinya tuh 4 ya salah satunya, dan yang lainnya adalah Y. Berarti 4Y dengan luasnya sama dengan luas P ya teman-teman, yaitu 64. Y sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 22 ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini Y sama dengan 16%, berarti 16 per 100 ya teman-teman. Kita bagi 4. Ini kalau dibagi 4 itu adalah 4 per 25 ya. Dibagi 4-nya 4 lagi berarti 1 per 6,25. Kalau X kan 1 per 16. Lalu kalau misalnya mau nyebutnya itu kecil angkanya, berarti angka keseluruhannya itu besar ya. Jadi X lebih besar daripada Y ya teman-teman. X lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, untuk nomor 23 ini teman-teman tulis jawabannya ya di kolom komentar. 23. Ini juga nomor 24. Ini juga nomor 25 ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, like dan subscribe-nya. Semoga hasil belajar teman-teman bisa memuaskan ya teman-teman, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak.